Oke semuanya, balik lagi di channel YouTube gua Giovanni Tobia. Dan sebelah kanan gua udah ada Honda PCX 160, dimana ini tidak dijual. Gua pengen review kondisi bekasnya aja dan pemakaian sekitar setahun kurang. Kayak gimana kondisi bekas dari Honda PCX 160 ini, kita langsung bedah satu-satu. Dan nanti di akhir mungkin kita sebutin kisaran harganya juga. Sekaligus kita coba beberapa kayak yang review kondisi NMAX 155 2021 ABS connected. Daripada kita compare dua-duanya susah ya, kita bikin satu-satu videonya dan langsung kita mulai dari depan. Nah, untuk bagian depan langsung kita mulai dari bawah dulu nih kali. Untuk ban 110/70 ring 14, ringnya 1 inci lebih besar daripada si NMAX 155 yang pakai ring 13. Ukuran bannya sama 110/70. Untuk ban sendiri dia pakai model dari IRC nih kayaknya, IRC SCT 006. Dan kondisi ban di sini masih sangat bagus. Nanti kita lihat juga odometernya berapa. Ini pemakaian di bulan 3 Maret ya, tahun 2022. Sekarang kalinya 2027, masih panjang, plat dari Depok. Ban masih tebal banget, pemakaian 2 tahun lebih bisa lah. Ini tipe tertinggi ABS ISS dengan Honda Selectable Torque Control. Jadi sudah ada tractionnya. Cakram ini masih halus banget, nih motor bener-bener jarang dipakai. Mirip-mirip sama NMAX yang udah gua review juga, itu juga masih rendah odometernya. Terus juga kalipernya 2 piston. Kalau NMAX kan 1, kaliper Nissin. Ini kita nggak compare deh, kita review kondisinya aja. Untuk bagian velg, ini masih mulus, nggak ada yang boncel dan nggak ada yang bekas congkelan bengkel. Jadi ini bannya masih mulus, velgnya juga masih mulus. Untuk bagian spakbor di depannya nggak ada bekas nyubruk atau nusuk motor lain ya. Jadi masih bener-bener mulus ya. Naik sedikit ke bagian mika lampu headlampnya, ini semua masih bening, bersih dan clean, bener-bener bersih seperti baru keluar dari dealer. Dan udah ada yang nawar juga, cuman nggak dilepas. Plat nomor dia nggak ada yang kendor ya, masih kenceng, nggak ada bunyi-bunyi yang mengganggu saat berkendara. Lalu untuk visor sendiri warna hitam glossy, cuman memang opacity dari visornya ini agak gelap. Jadi kalau kita nunduk, kita lihat ke jalanan itu nggak enak, nggak nyaman. Emang ini motor bukan buat nunduk sih, cuman memang visornya nggak terlalu tinggi. Jadi kalau kalian tingginya 170 cm kayak gua, kalau kalian duduk di sini ya nggak kayak ADV ya, ini mungkin di bawah dada pun masih kena angin gitu. Tapi karena di arahnya ke atas, kalau kalian pakai helm dan tingginya kayak gua, ini pas banget ke mata. Anginnya tuh kayak bikin helm tuh ngangkat. Gua waktu itu pernah nyobain sih, ada yang cerita juga kan, pas dia riding agak kenceng terus posisinya kayak gini, itu kena helm jadi kayak gitu. Kita lihat di sampingnya juga, sini clean, nggak ada logo Honda, nggak ada logo atau emblem Honda atau PCX-nya, polos semua. Dan bagian sobeknya dikasih motif ya, lebih niat. Serta di sulingannya juga kering, nggak ada yang bocor. Oke, kita langsung aja coba nyalain dulu lampunya kayak gimana. Bedain sama NMAX kemarin ya. Wah, ini sih lebih tebal sih. Dan ada hazard juga, jadi kalau kita nyalain nih, di RL-nya di sini baru low beamnya sama high beamnya, sengnya di atas, semua full LED. Oke, kita langsung ke panel stangnya. Oke, di bagian stang sebelah kiri kita lihat ada high beam, low beam, klakson dan juga sen. Kliknya enak, handle-nya juga masih empuk dan lumayan ngegrip ya. Terus rem tangan belakang itu tuasnya ada 2 klik, satu untuk ngerem ya, satu lagi tekan lagi untuk nyalain motor. Jadi kalau dia kita posisi on, kita tekan 1 klik, mau dinyalain sampai kapanpun nggak nyala. Pas tekan 2 klik baru dia mau nyala gitu guys. Oke, langsung aja kita ke bagian stang. Di sini lihat stangnya lumayan mewah ya, handlebarnya itu warna chrome, di sini juga pinggirnya chrome dan ada logo Honda. Ini emblem, bukan tempelan stiker. Dan untuk bagian minyak rem di sini terlihat semua, jadi jangan lupa kalau minyak remnya habis segera diganti. Minimal 25.000 km dikuras. Oke, sebelah kanan ada tombol idling stop system, hazard dan juga electric starter. Dan jangkauannya enak banget karena bagian apa nih namanya, bodi sininya tuh kecil, jadi kita jempol tuh nggak terlalu gede banget gini, menjangkaunya tuh mudah. Nah, sekarang langsung aja kita lihat bagian tengah dari panel instrumennya. Kita nyalakan di sini, bah lengkap banget tuh. Siapa bilang lengkap? Kita lihat di sini. Gue mau sedikit protes satu, dia nggak ada trip 2, trip 1 doang. Ini ASTC buat traction controlnya aja di set biar off, di set lagi biar nyala.
Ini traction control nyala atau Honda Selectable Throttle Control nyala. Odometer masih di 253 km, rendah banget nih, masih grass. Tripnya juga sama dan tidak ada tegangan baterai. Kita nggak tahu akinya berapa volt, terus kita nggak tahu konsumsi trip 2 nya berapa, nggak ada trip 2 nya juga, nggak ada average speed. Banyak banget yang nggak ada di sini. Sayangnya ini motor mahal, tapi fitur MID-nya yang diperlukan, yang benar-benar kita pantau kalau lagi naik motor, ya ini instrumennya ini. Tapi sayangnya instrumennya tidak selengkap kompetitor. Bahkan sama Aerox 2 pun ini masih kalah lengkap. Di sini ada jam digital, bensinnya gede banget, benar-benar dari Sabang sampai Merauke. Terus ada speedometer di atas. Nah, ketika kita quick hazard, bam, semua nyala dan seinnya itu bener-bener panjang ya LED-nya. Jadi kalau misalnya mama-mama naik motor pencet sen, lupa matiin sen, secara logika dia akan melihat ini lampu terang banget nyala dan pasti akan matiin. Coba kalian lihat deh, ada nggak PCX yang masih sen kiri belok kanan. Ini instrumennya udah digedein kayak gini, jadi nggak mungkin salah dong harusnya, ya kan, kelihatan. Dan high beam-nya ada di sini. Nanti kita freeze lagi kali ya buat ngelihat instrumennya lengkap kayak gimana dan apa aja. Di sini ada logo PCX dan ini nyala. Jadi kalau kita matiin itu mati. Kenapa nggak diganti? Bikin voltmeter aja. Malah logo PCX yang dibikin. Gue sih lebih penting voltmeter. Ini karena nggak ada ini karena nggak ada kickstarternya. Jadi lebih penting gitu voltase aki daripada tulisan PCX gitu. Kita langsung bahas untuk posisi duduk. Ini gua tingginya 171 cm. Dan ya untuk posisi duduk di joknya ini enak. Dia bentuknya tuh melekuk gitu, jadi ada senderannya. Dan untuk kakinya sendiri lumayan renggang ya, nggak terlalu nekuk. Tapi bisa juga kalau mau posisi sporty kalian ke belakangin sedikit. Cuman memang ini kayak agak jatuh gitu loh, nggak tersangga dengan baik. Kita lurusin, dan kalau mau selonjoran palingan ya agak aneh sih untuk tinggi gua 171 cm ini, rasanya kayak ganjel di sini nih. Jadi enggak sih, ini enakan gini aja, nggak terlalu jauh. Jadi kalau buat perjalanan jauh ini lumayan nyaman, rasanya enak banget. Apalagi gua biasa pakai Aerox yang bentuknya motor biasa gitu ya, ke motor kayak gini ataupun NMAX ini enak banget buat jauh dan terasa sangat nyaman. Walaupun memang karakter joknya dan suspensinya lebih keras dibandingkan NMAX, dan suspensinya tidak bisa disetel setahu gua. Kalau kompetitor bisa. Oke, ini langsung aja kita bahas akomodasi. Di bagian kiri di sini ada laci. Dia soft opening nggak? Lumayan soft opening nggak? Yoi, bagus ya, dan sudah pakai USB Type A. Jadi kalau kalian punya alat-alat kayak pompa ban yang pakai lighter, itu nggak bisa lagi dicolok ke sini karena sudah memakai USB Type A. Jadi kalian nggak bisa variasiin pakai colokan fast charging, power delivery yang C2C. Ini cocok untuk Type A doang. Ya, karena memang sekarang kebanyakan sih HP dari mid range sampai ke entry level itu masih banyak yang menggunakan USB Type A to micro USB atau Type A ke USB-C. Jadi yang power delivery memang belum dibutuhkan sekali. Nah, kalau di bagian sini sendiri coba kita ambil botol Tupperware. Oke, gue sudah punya botol Tupperware asli ya. Dan kalau kita masukin ke konsolnya, sama loh kayak NMAX, nggak muat. Bisa sih dipaksa kalau PCX ini masih masuk, cuman ngepres banget gitu, takut rusak. Bisa sih masuk, cuma memang ada yang ketekan sih takutnya. Kalau NMAX sama sekali nggak ada yang muat kiri kanan, tapi dia dapat dua box, yang satu terbuka, yang satu tertutup. Kalau PCX ya, ini ada kuncinya ya. Oh, ada gembok, jadi kalau dimasukin, nah, masuk dengan sempurna karena ada gembok sama kunci darurat aja. Oh ya, by the way, kalau pembelian PCX atau Vario yang kiles-kiles ya, unit baru di Honda tuh dapat 2 piece serta pembuka kunci kalau akinya habis ya. Jadi aman, nggak kayak Yamaha, gue dapat 1 doang. Oke, ini punya orang. Kita balikin lagi.
Jadi bagasi atau konsol bagian depan bisa, serta di balik sini kita langsung lihat aja. Keras banget tuh. Nah, ada penyangganya, dibuka lagi, bisa luas banget. Beda sama NMAX, dia mentok segini doang nih kalau NMAX nih. Nah, ini luasnya, volumenya 30 liter. Beda sama NMAX 23 liter. Aerox Frigo itu 25 liter. ADV 160 30 liter. Kalau PCX sebelumnya itu 28. Jadi peningkatannya jauh. Sebenarnya ini helm Half-Face 2 itu menurut gue bisa masuk sih. Ini ada barang-barang yang punya izin ya. Masuk, dan memang ini enak banget sih kalau buat touring lumayan jauh. Di sini ada tempat penyimpanan lagi atau kayak jepit toolkit, sini ada lagi buat toolkit. Dan ini udah cukup sih, kayak gua bawa jas hujan sama tas aja kayak gini masih lega gitu di Aerox 25 liter, apalagi 30 liter. 5 liter lebih luas, di sini masih banyak space. Enak sih. Dan ini tekstur joknya bisa lihat ya, kulitnya tuh. Jadi kalau ngerem tuh agak ngikut gitu. Mirip jok X-Ride. Ada abu-abu sama hitamnya. Oke, akomodasi kira-kira kayak gitu. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Menurut kalian gimana kondisinya? Semua masih mulus di sini. Oke, untuk bagian samping kita lihat bodinya bener-bener mulus, no lecet. Bener-bener ini kayak keluar dari dealer baru, karena odometernya di 253 km. Udah lah, nggak ada komplain lah. Kondisi oke semua. Ini pijakannya juga masih kencang, nggak kendor, nggak kayak motor gua waktu dulu Shogun, Smash sama Karisma. Kalau kita lagi jalan kencang, turun sendiri dia. Padahal nggak disuruh turun gitu. Kas radiator masih rapet, bersih juga loh sampai dalamnya. Ini emang motornya jarang dipakai nih, masih mulus banget ya. Terus ini shockbreaker nggak ada yang karatan juga, dan dia tidak ada penyetelan spring ataupun preloadnya. Ada rear haga atau spakbor kolong juga masih bersih, semua nggak ada yang lecet sama sekali. Oke, kita langsung lihat bagian belakang. Nah, untuk bagian ban sama depan belakang dia pakai IRC SCT 007. Kondisi pemakaiannya 3 tahun sih bisa, 4 tahun bahkan bisa. Apalagi ini karakter orang yang mungkin motornya nggak tahu ya banyak apa enggak, cuman dia jarang pakai motor dan kondisinya masih bagus dan terawat sekali. Velgnya juga nggak ada bekas congkelan kayak ban bocor di congkel tuh nggak ada. Aman, rapi. Spakbornya aja masih rapi, nggak ada kotoran, debu ataupun becekan yang mengotori bagian spakbor. Oke, plat dari Depok ya, platnya juga nggak ada yang kendor, aman. Kita coba nyalain lampunya. Wih, mewah ya. Kalau kita rem langsung aja, set. Mantap. Nah, kondisinya semua masih berfungsi dengan normal dan baik. Di behelnya juga masih rapih nih. Warna docknya nggak ada yang kusam, nggak ada yang terbaret atau tergores sedikit pun. Dan di bagian box CVT di sini ada bekas stiker dari dealer, baru di clotop dan emblemnya semua terpasang. Sampai nih, kalau kalian perhatiin di box CVT itu ada kayak semacam karet. Nah, buat yang belum tahu fungsinya, kalau CVT-nya kotor atau bermasalah, kalian langsung lihat di indikator ini aja. Nggak perlu pakai turunin atau bongkar filter udaranya, bongkar CVT-nya. Jadi ini ada parameter atau pengukuran, ya parameter lah buat ngelihat kondisi CVT di dalam itu gimana. Biasanya kalau ada masalah, dia bakalan coklat atau misalnya keluar oli yang lembes ataupun debu udah kotor, ini warnanya beda. Jadi kalau saran gua, bengkel-bengkel mungkin kalau habis pembersihan atau servis CVT, sebaiknya si karet yang bening ini dibersihin juga biar kelihatan gitu jarak berapa interval, misalnya 2000 ataupun 5000 km atau bahkan servis CVT itu sekitar 10.000 bahkan 25.000. Ini bisa kelihatan, oh udah waktunya dibersihin. Yang satunya ini filter udara, dilihat ada debunya apa enggak. Kalau udah debunya parah banget, ini parah sih, itu harusnya dibersihin, dibuka, dicek, dibersihin filternya, ataupun sebaiknya kalau diganti ya diganti gitu. Ini motor masih Enrayon by the way, masih 253 km. Oke, mungkin segitu aja review kondisi sekaligus review singkat dari Honda PCX 160 plat Depok. Untuk kondisi masih bagus banget. Menurut kalian gimana, kondisinya bagus apa enggak? Tapi gue ada satu kayak semacam kayak keluhan gitu ya,
Karena ini kalau misalnya kalian pakai Honda PCX terus misalnya mau ngisi bensin, kalau buka bensinnya tuh susah. Tuh, nggak langsung kebuka, jadi harus ditekan dulu. Bye. I wish I knew